Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Mai di mata pelajaran Matematika kelas 8. Di video ini kita akan belajar materi bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Langsung aja. Konsep relasi dalam matematika. Relasi yaitu hubungan antara dua himpunan. Kalau di video ini Miss kasih contoh himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau fungsi itu apa? Jadi fungsi itu salah satu jenis relasi yang mempunyai syarat. Syaratnya apa? Nanti kita bahas ya. Nah, yang akan dipelajari pada video ini yang pertama yaitu tentang relasi, yang kedua tentang fungsi atau pemetaan. Suatu relasi atau fungsi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram panah. Contohnya seperti ini ya. Ini ada diagram panah himpunan A ke himpunan B. Relasi himpunan A ke himpunan B dengan masing-masing anggotanya. Yang himpunan A ada 1, 4, 2, himpunan B ada 2, 3, 4. Nah, di sini tanda panah ini menunjukkan adanya relasi ya. Ada yang bercabang, ada juga yang hanya ada satu pasangannya. Kemudian relasi atau fungsi juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, contohnya di sini ya, kita lihat contoh yang ini. Kalau digambar pada diagram kartesius, berarti secara berurutan, ini kan himpunan 1, himpunan A yang pertama itu kan 1 pasangannya 1, 2, berarti kalau kita gambarkan di sini titiknya ya. Kemudian 1 juga berpasangan dengan 3, kalau kita gambarkan jadi sini 1 dengan 4. Nah, di sini titiknya. Kemudian 4 dengan 2. 4 dengan 2, 4 dengan 2. Nah, kemudian 4 dengan 4. Ya, di sini. Dan yang terakhir 2 dengan 4. Ya. Jadi gambarnya kalau himpunan A itu merupakan titik X-nya atau sumbu X-nya, sedangkan himpunan B itu titik Y-nya atau sumbu Y-nya. Selanjutnya, relasi atau fungsi juga bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Contohnya seperti ini ya, kalau ditulis 1,2, 1,3, 1,4, 2,4, 4,2, 4,4. Ini berurutan himpunannya berurutan. Jadi himpunan A ini yang di depan ya, ini himpunan A-nya 1, 1, 1, 2, 4, 4. Kalau yang angka kedua itu merupakan himpunan B, 2, 3, 4, 4, 2, dan 4 ya. Jadi menuliskannya seperti ini, berurutan. Lanjut. Istilah dalam relasi dan fungsi. Jadi di dalam relasi dan fungsi itu ada istilah, yang pertama ada domain, kodomain, dan range. Domain itu merupakan daerah asal. Kodomain itu daerah kawan atau daerah di mana hasil dari relasi atau fungsi ditemukan. Kemudian range atau bayangan itu daerah hasil dari relasi atau fungsi. Sebagai contoh, di sini ada relasi ya. Relasi antara himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A ini kan memiliki anggota 1, 3, 5, 7. Nah, ini merupakan daerah asal. Himpunan A itu merupakan daerah asal. Dan himpunan B ini merupakan daerah kawan. Ya, jadi kalau kita tuliskan domainnya yaitu 1, 3, 5, 7 ya, anggota dari himpunan A. Sedangkan kodomainnya itu anggota dari himpunan B, 0, 2, 4, 6. Nah, range-nya ini merupakan hasil dari relasi. Berarti yang anggota B yang hanya ada tanda panahnya, artinya ini ada relasi antara himpunan A-nya, berarti yang ada tanda panahnya hanya 0 dan 4. Nah, jadi itu range-nya. Kemudian perbedaan relasi dan fungsi. Nah, kalau relasi ini sifatnya bebas, jadi domainnya itu boleh memiliki satu pasangan, artinya boleh bercabang. Sedangkan kalau fungsi atau pemetaan itu ada syaratnya. Syaratnya itu setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Jadi hanya memiliki satu pasangan pada tiap anggota domain. Contoh ya, di sini ada contoh gambar yang pertama. Ini ada himpunan A ke himpunan B. Himpunan A memiliki ada 3 anggota, 1, 2, dan 3 ya. Anggota yang pertama ini bercabang, artinya memiliki lebih dari satu pasangan. Nah,
yang memiliki lebih dari satu pasangan berarti bukan fungsi ya. Artinya ini hanya relasi saja, jadi bukan fungsi. Nah, kalau ditulis himpunan pasangan berurutannya 1,4, 1,9, 1,10, 2,4, 2,10, 3,9 dan 3,10. Di sini angka yang pertama 1, 1, 1 ini berulang. Artinya dia memiliki lebih dari satu pasangan ya. Yang depan ini kan himpunan A, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ini merupakan himpunan A. Sedangkan angka yang belakangnya itu himpunan B. Nah, jadi kalau memiliki satu pasangan itu berarti bukan fungsi. Kemudian gambar yang kedua, kita lihat anggota himpunan A-nya ini masing-masing memiliki satu pasangan, hanya memiliki satu pasangan ya. Walaupun di himpunan B-nya ini ada ada tanda panah 2 ya menuju ke himpunan A. Nggak apa-apa kalau himpunan B, tetapi kalau syaratnya hanya himpunan A, domainnya itu harus memiliki satu pasangan. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, kalau kita tulis himpunan pasangan berurutannya, ini berarti yang anggota himpunan A itu hanya ada satu. Min 1 hanya ada satu, 0 hanya ada satu, 1 hanya ada satu, 2 hanya ada satu, dan 3 hanya ada satu ya. Dengan masing-masing pasangan. Nah, kemudian menentukan relasi atau fungsi. Nah, dari relasi-relasi di bawah ini manakah yang merupakan relasi dan manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan. Di sini ada 5 gambar. Coba kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu himpunan A-nya ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Artinya ini bukan fungsi. Gambar yang kedua, masing-masing anggota hanya memiliki satu pasangan, berarti ini fungsi. Gambar yang ketiga, masing-masing anggota pada himpunan A juga memiliki satu pasangan ya. Ini berarti fungsi. Gambar yang keempat, ada satu pasangan yang memiliki 2 atau memiliki lebih dari satu pasangan ya, ini bercabang. Berarti ini bukan fungsi, hanya relasi. Gambar yang kelima juga sama, ada satu pasangan yang memiliki ada satu anggota yang memiliki lebih dari satu pasangan. Berarti ini bukan fungsi ya, hanya relasi. Lanjut. Menggambar diagram panah suatu fungsi dan menentukan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan aturan relasi R yang diketahui berikut. Di sini ada relasi himpunan A ke himpunan B dengan aturannya R sama dengan 1 lebihnya dari ya, ini aturannya. Nah, yang ini gambarkan diagram pemasangan relasi himpunan A ke himpunan B dan tuliskan bentuk himpunan pasangan berurutannya. Kalau kita gambarkan diagram panahnya, karena aturannya 1 lebihnya dari, berarti kita lihat anggota pertama himpunan A 1 itu 1 lebihnya dari 0 ya. Kemudian 3 itu 1 lebihnya dari 2. 5 itu 1 lebihnya dari 4 dan 7 1 lebihnya dari 6. Berarti ini diagram panahnya bentuknya seperti ini. Kemudian tuliskan bentuk himpunan pasangan berurutannya. Kalau kita tulis berarti masing-masing himpunan ini memiliki pasangan. 1 dengan 0 ditulisnya 1,0, 3 dengan 2 ditulisnya 3,2, 5 dengan 4 ditulisnya 5,4, dan 7 dengan 6 ditulisnya 7,6. Nah, ini bentuk himpunan pasangan berurutannya. Lanjut, notasi fungsi. Suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti berikut. F.2 A tanda panah B ini dibaca fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita harus tahu bagaimana himpunan A dipasangkan ke himpunan B. Sebagai contoh, di sini ada fungsi X sama dengan X tambah 3, di mana X adalah anggota himpunan A yang akan dipetakan dan X plus 3 adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Sebagai contoh, nah di sini ada fungsi himpunan A ke himpunan B dengan aturannya yaitu Fx sama dengan X plus 3. Berarti untuk dipetakan aturan pemetaannya
X plus 3. Kita lihat anggota yang pertama dari himpunan A yaitu min 1. Min 1 kita masukkan ke notasi fungsi yang ini. Berarti X-nya diganti min 1. Jadi min 1 plus 3. Min 1 plus 3 hasilnya 2. Berarti min 1 pasangannya dengan 2. Kemudian 1 ini kita ganti X-nya menjadi 1. 1 plus 3 berarti hasilnya 4. Berarti 1 pasangannya dengan 4. Sama halnya dengan 2. Berarti X di sini diganti dengan angka 2. 2 ditambah 3, 5. Berarti 2 pasangannya 5. Kemudian 4 juga sama. X-nya diganti 4. Jadi 4 tambah 3 yaitu 7. Nah, ini sudah membentuk relasi fungsi. Lanjut, gambarkan diagram panahnya dan tuliskan himpunan bayangan semua X. Di sini ada fungsi himpunan A ke himpunan B dengan aturannya yaitu fx sama dengan 2x plus 3. Kita masukkan aja min 1. Ini X-nya kita ganti min 1 ya. Jadi 2 dikali min 1 tambah 3. 2 kali min 1 min 2. Jadi plus 3. Hasilnya 1. Berarti min 1 pasangannya dengan 1. Kemudian 0. X-nya diganti 0. 2 kali 0 plus 3. Hasilnya 0 ditambah 3. 0 sama dengan 3. Jadi 0 pasangannya dengan 3. Selanjutnya 1. Berarti X-nya diganti 1. 2 kali 1 ditambah 3. 2 tambah 3, 5. 1 dengan 5. Kemudian 2. X-nya diganti 2. 2 kali 2 tambah 3, 4. Ditambah 3 yaitu 7. Nah, ini ya diagram panahnya. Kemudian himpunan bayangannya berarti semua anggota B yang memiliki relasi dengan himpunan A ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Ini himpunan bayangannya. Nah, jumlah fungsi yang dapat dibentuk. Setelah kita memahami syarat fungsi, kita dapat menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Misalnya diketahui himpunan A yaitu A, B, C dan himpunan B 1,2. Fungsi yang mungkin bisa dibentuk yaitu ada 8 kemungkinan ya. Dari yang pertama itu kan tadi kan himpunan A itu A, B, C. Bisa tanda panahnya seperti ini ya, dengan syarat dia hanya memiliki satu pasangan, masing-masing anggota memiliki satu pasangan ya, tidak bercabang, tidak lebih dari satu pasangan. Kemudian yang kedua juga bisa kemungkinannya seperti ini. Yang ketiga juga sampai ke 8 ya, karena ini memiliki satu pasangan semua. Nah, dari hasil kemungkinan ini kita bisa tahu berapa banyak fungsi yang terbentuk. Karena himpunan A ini memiliki 3 anggota, maka kita tulis N dalam kurung A sama dengan 3. Sedangkan himpunan B itu memiliki 2 anggota ya, tadi kan 1 dan 2. Kita tulis 2. Jadi banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B sebanyak 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8 ya. Jadi ada 8 bentuk fungsi di sini. Nah, banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah rumusnya yaitu N jumlah himpunan B pangkat jumlah himpunan A. Contohnya, di sini diketahui himpunan A yaitu A, B, C dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota ya himpunan B-nya. Tentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B. Jawabannya, himpunan A anggotanya itu ada 3, himpunan B anggotanya ada 5. Berarti kalau dimasukkan ke rumusnya adalah himpunan B pangkat himpunan A. Jumlah himpunan B dipangkat jumlah himpunan A. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai relasi dan fungsi. Silakan dikerjakan tugas yang ada pada e-learning. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.